Enaknya kalau baca Hebrew tuh kita tidak perlu pakai bismillah. Gitu ya. Iya kan? Tidak perlu pakai bismillah ya. Ya. Apa kabar para sahabat? Jumpa lagi di channel kita ini. Semoga memberkati. Video bahasan kita kali ini. Awas, ada gua Hira di Alkitab. Sampaikan di pembukaan barusan bahwa saya bukan bertemu dengan Yesaya 29:12 secara khusus untuk mencari pembenaran tidak. Yesaya 29:12 itu buat saya adalah ujung dari begitu banyak pembelajaran waktu saya belajar. Jadi dia seperti banyak gitu, lalu dia mengerucut ke satu. Buat saya itu 29:12. 29:12. Jadi mungkin saya mohon maaf, bisa nggak Ustadz Dondi bantu saya untuk tampilkan di share ini Hebrew-nya? Ada. Hebrew 29:12. Siap, sebentar. Hebrew 29:12. Nanti supaya kita kan sudah sampai pada pembicaraan bahwa saya kajian 29:12 Hebrew, lalu Arabik, lalu itu ada. Nah, saya komplit, ada baik. Hebrew, ada Greek. Iya, sebentar. Saya baca yang di sini aja ya. Sebelum video dilanjut, yang belum subscribe silahkan subscribe, share sebanyak-banyaknya kepada rekan-rekan Anda, dan jangan lupa, diklik tombol loncengnya, supaya setiap upload video baru Anda dapat notifikasinya. Saya baca yang 29. Ya di situ ada supaya kita bisa sama-sama baca. Wih, lengkap pada orang. Komplit. Itu lihat yang di atas Hebrew apa tuh, tulisan apa tuh? Tulisan cacing. Bukan itu. Tulisan cacing. 29:12. Kita tidak, enaknya kalau baca Hebrew tuh kita tidak perlu pakai bismillah. Gitu ya. Iya kan? Tidak perlu pakai bismillah ya. Fenitan. Ya, ada hasfer, al, asher, lo, yada. Tangan, yad, ya. Nah, itu kita pelan-pelan lagi tuh ya. Lalu ada di sebelahnya sefer. Sefer. Leamor, kera. Na, zeh. Itu ada zeh. Fe amar, lo, yadaiti sefer, yadaiti sefer. Jadi sebentar, saya bisa minta tolong itu ininya kursor tanda panah itu. Sebentar, ini 12 ya. Ini sefer ini sefer ini ya. Yang mana? Oh iya. Ini sefer, bacanya dari kanan ke kiri ya. Iya. Ini bisa dihilangin dulu nggak nih? Bentar. Ini. Yang mana? Ya, kotak ini nih. Nah, ini kan ini. Nah, ini ya. Ini 29 fenitan. Nah, fenitan kata sefer. Nah, ada kata-kata yang di sini saya tandain beberapa. Coba geser ke atas lagi, Ustaz. Geser ke atas ada beberapa. Yang pertama adalah asyerlo. Lah, ini dia. Ini dia nih, 3 huruf ini. Iya. Ya. Bacanya kera, kera. Tapi karena nikutnya itu titik 2 di bawah, itu si Sueb juga belajar nikut itu. Sueb belajar nikut dia. Itu ya? Ya, jadi ini dibacanya itu seperti loncat dia. Jadi karena titik 2 di bawah itu nikut sebagai
ketemu sama rush yang patah. Ini patah. Ini ikut patah ya. Dia jadi bacanya seperti loncat, jadi kera. Kera. Nah, kata-kata ini ternyata kalau dihilangkan sangat kelihatan sekali karena ini artinya baca. Saya potong videonya di sini. Video ketiga badut tadi sangat panjang, 1 jam lebih, dan inti pembahasan mereka adalah mengupas Yesaya 29 ayat 12 sedemikian rupa, agar supaya bisa identik dengan peristiwa Gua Hira. Perhatikan kalimat yang tadi saya plot, agar supaya bisa identik. Artinya adalah yang sebenarnya tidak identik tapi diperkosa, direkayasa agar menjadi identik. Di video tadi, Ahmad Kainama menguraikan berdasarkan teks asli Ibrani dan dari Septuaginta. Tentunya dengan plesetan-plesetan khas dari Ahmad Kainama yang diimbangi Donditan yang mengutip para kritikus Alkitab. Untuk menonton video plesetan ala Ahmad Kainama, link saya taruh di deskripsi. Silahkan ditonton. Sebenarnya apa yang disampaikan ketiga badut tadi bukanlah sesuatu yang baru. Itu hanyalah daur ulang saja dari komplain-komplain yang sama dari para kadrun sejak lama. Dan lucunya, para kadrun selalu saja menyampaikan klaim bodoh itu, meskipun tanpa dasar sama sekali. Tapi itulah DNA para kadrun. Karena kalau tidak memaksakan asumsinya, mereka bukan kadrun. Video koplak ketiga badut itu yang saya tahu sudah ditanggapi dengan sangat baik oleh Pendeta Didit Yulianto dan apologet Kristen Ilyas Zulkifli. Tanggapan keduanya sangat bagus sekali meskipun bertolak dengan dasar yang berbeda. Channel ini akan membahas komplain ketiga badut itu dengan cara khas, yang menjadi ciri daripada channel ini, yaitu simple, kredibel, dan logis. Channel ini akan membahas hal ini dengan berpijak pada ayat rujukan dan diaplikasikan pada sumber-sumber Islam. Pembahasan kita akan fokus pada dongeng Gua Hira saja, yang dipercaya para kadrun sebagai peristiwa turunnya wahyu pertama kali melalui malaikat Jibril, yang sekarang di dalam Al-Quran menjadi surah 96 ayat 1-5. Mari kita mulai dengan ayat yang digoreng para kadrun itu. Yesaya 29 ayat 12. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, "Baiklah, baca ini," maka ia akan menjawab, "Aku tidak dapat membaca." Dari ayat tadi, kita dapatkan 3 clue yang merupakan kerangka dari ayat itu. 1. Dan apabila kitab itu. 2. Diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, "Baiklah, baca ini." 3. Maka ia akan menjawab, "Aku tidak dapat membaca." Kita mulai
dengan clue yang pertama. Dan apabila kitab itu di situ jelas dikatakan mengenai kitab. Jadi disebutkan ada sebuah kitab berupa benda material yang pada masa itu bisa berupa gulungan lembaran yang di permukaannya ada tulisan. Dengan begitu bisa kita lihat ayat itu tidak sama dengan peristiwa di Gua Hira. Apa yang berbeda? Di situ disebutkan ada sebuah kitab. Sedangkan di Gua Hira tidak ada sebuah kitab. Jadi sebenarnya hanya dari clue yang pertama ini saja sudah menunjukkan perbedaan yang sangat mendasar. Di ayat yang kita bahas itu ada benda berupa kitab, dan sebaliknya di Gua Hira kitab itu tidak ada. Kalau para kadrun sedikit cerdas, pasti paham ayat itu tidak dapat disandingkan dengan peristiwa di Gua Hira. Clue pertama dari narasi di dalam ayat itu sudah membuat berantakan klaim para kadrun itu. Jadi, klaim para kadrun hanyalah sekedar halusinasi belaka, alias zong. Kita lanjut clue yang berikut. Kita lihat apakah clue ini menolong asumsi para kadrun bodoh itu ataukah tidak. Diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, "Baiklah, baca ini." Dari clue yang kedua tadi, terbaca dengan sangat jelas ada sesuatu diberikan kepada orang yang tidak dapat membaca. Dan kita ketahui yang diberikan kepada orang itu adalah sebuah kitab. Dan kemudian dikatakan kepada orang itu, "Baiklah, baca ini." Perintah membaca di sini jelas sekali untuk membaca sebuah kitab. Jadi ada objek atau materi yang harus dibaca. Dan ini berbeda dengan yang diceritakan dalam dongeng Gua Hira. Dalam dongeng Gua Hira, sosok yang dianggap malaikat Jibril meminta Muhammad membaca tanpa memberikan materi untuk dibaca. Jadi jelas hanya orang bodoh yang menyamakan ayat Alkitab tadi itu dengan kisah yang diceritakan dalam dongeng Gua Hira. Jadi klaim para kadrun hanyalah sekedar halusinasi belaka, alias kebodohan. Kita lihat clue yang ketiga. Maka ia akan menjawab, "Aku tidak dapat membaca." Dalam clue yang ketiga ini adalah pernyataan dari seseorang yang menyatakan bahwa dirinya tidak bisa membaca. Inilah yang dianggap para kadrun bodoh itu identik dengan Muhammad. Karena dalam dongeng Gua Hira di situ Muhammad menyatakan hal yang sama. Di sini kita akan membuktikan
apakah Muhammad bisa membaca ataukah tidak? Meskipun secara logika tidaklah mungkin orang dengan kuotasi seperti Muhammad tidak bisa membaca. Kita lihat cuplikan video seorang ulama. Akan saya laporkan siapapun yang mengatakan Nabi Muhammad buta huruf. Saya laporkan polisi. Karena ini menghina Nabi saya. Karena buta huruf ini identik dengan goblok. Kalau ada anak itu disuruh ini salah, suruh lagi salah, sebenarnya salah. Dasar buta huruf loh. Artinya buta huruf tuh. Goblok. Kita tidak berpikir. Coba kita berpikir sekali lagi. Ini Nabi buta huruf itu maksudnya apa? Memblow up, menyiarkan bahwa Nabi buta huruf. Apakah hanya sekedar untuk menutup kemungkinan adanya kecurigaan orang bahwa Quran karangan Nabi sehingga harus dibuta hurufkan? Kita lihat tadi testimoni dari ulama karismatik yang selama 20 tahun belajar Islam di Timur Tengah. Beliau nyatakan dengan tegas, Muhammad tidak buta huruf alias bisa membaca dan menulis. Ada pula seorang ulama yang sangat dihormati di Indonesia yang menyatakan bahwa pengertian membaca di dalam Islam tidak selalu terkait dengan teks. Maksudnya tidak harus selalu ada teks yang dibaca. Jadi, di dalam peristiwa di Gua Hira itu, Muhammad bukan menyatakan bahwa dirinya tidak bisa membaca dalam pengertian buta huruf, tetapi karena dia tidak tahu apa yang harus dibacakan, atau lebih spesifik lagi, apa yang harus dia lafalkan. Kita lihat fakta berikut. Dalam video saya sebelum ini, sudah saya buktikan bahwa Muhammad tidak buta huruf, alias bisa membaca dan menulis, tentunya berdasarkan sumber-sumber Islam. Dalam video ini, saya akan pakai pula dalil-dalil dari situ, yang tentunya berasal dari sumber-sumber Islam, baik itu dari Al-Quran maupun dari hadis. Quran Surah Al-Bayyinah ayat 2-4, yaitu seorang rasul dari Allah, Muhammad, yang membacakan lembaran-lembaran yang suci Al-Quran. Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus, benar, dan tidaklah terpecah-pecah orang-orang ahli kitab, melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Dalam ayat-ayat tadi jelas dikatakan Muhammad membacakan lembaran-lembaran yang suci. Jadi berdasarkan firman dari Allah SWT yang pasti tidak salah, dinyatakan Muhammad membaca. Muhammad pasti bisa membaca. Kita lihat dalil yang berikut. Quran Surah Al-Ankabut ayat 48. Dan engkau Muhammad tidak pernah membaca suatu kitab sebelum Al-Quran, dan engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya ragu orang-orang yang mengingkarinya. Apabila kita simak ayat tadi, bisa jadi itulah yang menjadi dasar Muhammad dinyatakan buta huruf. Ada pendapat yang menyatakan bahwa para ulama abad pertengahanlah yang mencetuskan hal itu.
dengan tujuan agar tidak timbul kecurigaan bahwa Muhammad yang mengarang Al-Quran berdasarkan apa yang dia baca. Kita lihat dalil yang berikut. Quran Surah Ali Imran ayat 164. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang rasul di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Kita lihat dalil yang berikut. Quran Al-Jumu'ah ayat 2. Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Di dalam kedua ayat ini, kita mendapati di mana dikatakan Muhammad mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Suatu hal yang tidak mungkin dilakukan apabila Muhammad sendiri tidak bisa membaca dan menulis. Kita lihat cuplikan dari video ini. Salah satu hadis menceritakan Muhammad yang sedang membuat perjanjian dengan kaum kafir. Namun terdapat beberapa poin yang tidak disetujui Muhammad. Rasulullah mengatakan kepada Ali, hapus kata-kata itu. Ia, Ali, mengatakan, saya tidak akan menghapuskannya. Akhirnya Rasulullah menghapuskannya dengan tangannya sendiri. Sahih Muslim 4401. Pertanyaannya, bagaimana mungkin Muhammad bisa mengetahui kata-kata mana yang harus dihapuskan, apabila beliau sendiri tidak bisa membaca? Sekarang kita lihat lagi dasar yang lain. Diriwayakan Amir ibn Salan, Rasulullah menulis dokumen bagi Dumarran, Sunan Abu Daud Buk 19, nomor 3021. Yazid ibn Abdullah, yang meriwayatkan, kami berada di Mirbat. Datanglah seorang dengan rambut terurai dan memegang selembar kulit merah di tangannya. Kami kemudian bertanya, siapa menuliskan dokumen ini untukmu? Ia menjawab, Rasulullah. Sunan Abu Daud Buk 19, nomor 2993. Ibn Abbas mengatakan, pada saat penyakit Rasul semakin parah, ia mengatakan, bawakan saya kertas tulis, dan saya akan menulis sehingga kau tidak akan lengah. Sahih Bukhari 3114. Dikisahkan oleh Anas bin Malik, ketika Nabi menulis suatu surat atau mempunyai ide dalam penulisan sebuah surat, Nabi diberitahu bahwa mereka, para penguasa, tidak akan membaca surat tersebut kecuali surat tersebut disegel. Sahih Bukhari 3, ayat 65. Di dalam hadis-hadis tadi dinyatakan dengan sangat jelas Muhammad bisa menulis. Jadi klaim Muhammad tidak bisa membaca sama sekali tidak terbukti. Dengan begitu, klaim para kadrun bahwa Yesaya 29 ayat 12 identik dengan peristiwa Gua Hira gagal total. Sudah kita lihat tadi, dari ketiga clue yang kita bahas, tidak ada satupun yang identik dengan peristiwa Gua Hira. Apa yang dibahas ketiga badut tadi hanyalah halusinasi tingkat dewa yang mengabaikan logika.
Sekian bahasan kali ini. Semoga memberkati. Don Ditan, Kainama, dan Ariesto benar-benar lucu.